Shalom, sampai bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 5. Ini udah pertemuan yang kedua, berarti dengan tema dampak dosa. Masih bersama saya dengan Ibu Rista Lumban Toruan. Supaya kita langsung memulainya, yuk kita ambil sikap berdoa, lipat tangannya. Kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh memulai pelajaran kami. Kami undang Engkau Bapa yang mengajari kami, supaya di dalam memulai sampai nanti mengakhiri pelajaran ini, kami bisa memahami dan mengerti. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama terindah, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Apa kabarnya semua anak-anak yang baik? Ibu harap semua dalam keadaan sehat, pastinya juga dalam keadaan sukacita. Sebagai pendahuluan dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengajak kita perhatikan gambar berikut ini dengan baik-baik ya. Gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, dari kelima gambar ini, apa yang kamu simpulkan di sana? Gambar ini menjelaskan betapa kehidupan yang begitu aman, damai, tenang, dan tentram serta harmonis, begitu indah kelihatannya. Sekarang, coba bandingkan dengan gambar berikut ini. Ini dia, wow, terjadi pemukulan. Lihat di situ ada sampai kepalanya dibuat berdarah. Atau gambar yang kedua, sampai jambak-jambakan rambut. Yang ketiga, saling pukul. Dan yang keempat, gambar orang yang begitu marah dan dendam. Bagaimana perbandingannya yang bisa kamu lihat? Ya, dua gambar tersebut menggambarkan sesuatu hal yang sangat berbeda dan sangat bertolak belakang. Kalau di gambar yang pertama, itu adalah kehidupan manusia sebelum adanya dosa. Sedangkan gambar yang kedua menggambarkan kehidupan manusia yang hidup dalam dosa. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang dampak dari dosa yang telah kita perbuat. Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu dosa, bagaimana dosa masuk ke dalam dunia, dan bagaimana dosa itu turun-temurun sampai kepada kita sekarang. Kita kembali melihatnya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka mereka juga mendapatkan akibatnya. Dampak dari dosa kepada Adam bisa kita lihat di Alkitab juga. Yang pertama, terkutuklah tanah karena engkau. Yang kedua, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Yang ketiga, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Sedangkan dampak dosa yang diberikan kepada Hawa, yaitu mewakili kaum perempuan, yang pertama dikatakan, susah payahmu saat mengandung akan kubuat sangat banyak. Dan yang kedua, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Sedangkan kepada ular, hukuman yang diberikan Allah, yang pertama, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Yang kedua dikatakan, dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Yang ketiga, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya di sini adanya permusuhan antara si ular dengan keturunan Hawa, yaitu manusia. Sekarang kita masuk kembali. Setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden diusir oleh Allah, maka Allah mengaruniakan kepada Adam dan juga Hawa dua orang anak. Anak yang pertama bernama Kain dan anak yang kedua bernama Habel.
Nah, ini mereka ya. Ada Adam, ada Hawa, kemudian ada Kain dan Habel. Nah, walaupun mereka berdua sama-sama dilahirkan oleh Allah, tetapi mereka berdua memiliki karakter dan pekerjaan yang berbeda. Kita lihat, Kain adalah seorang tukang kebun. Dia suka bertanam tanaman, mengurus segala buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Sedangkan adiknya Habel lebih suka beternak, jadi dia sering di padang mengembalakan domba-dombanya. Sampai suatu hari mereka berdua memberikan persembahan kepada Allah. Yang pertama, Kain mempersembahkan hasil dari kebunnya kepada Tuhan. Lihat di gambar, banyak hasil-hasil kebunnya dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Habel juga mempersembahkan hasil terbaik dari ternaknya. Dikatakan bahwa ternak yang memiliki tubuh yang tambun, yang banyak lemak-lemaknya, pastinya itu menjadi binatang ternak yang sangat berkualitas terbaik. Itu yang dipersembahkan oleh Habel kepada Tuhan. Nah, ketika mereka berdua memberikan persembahan kepada Tuhan, ternyata Allah berkenan kepada persembahan Habel. Sedangkan kepada persembahan Kain, Tuhan tidak berkenan. Hal tersebut menimbulkan kemarahan kepada Kain. Dia begitu marah, dia begitu kesal, dan dia begitu dendam kepada adiknya. Karena apa? Karena persembahan adiknya Habel yang diindahkan Tuhan. Akibatnya, dia merencanakan sesuatu yang jahat kepada adiknya. Dia mengajak adiknya ke padang, dan di sana ia memukul adiknya sampai mati. Pun pada saat itu tidak ada yang melihat perbuatan Kain, namun ternyata Allah melihatnya, sehingga Kain dihukum oleh Allah menjadi seorang pelarian. Akibatnya Kain menjadi hidup sangat menderita, dan adiknya Habel. Anak-anak yang baik, dampak dosa dari cerita Kain dan Habel tersebut, yang pertama adalah kemarahan, yaitu kemarahan dari Kain terhadap adiknya Habel. Kemudian iri hati yang dimiliki oleh Kain terhadap Habel. Kemudian pembunuhan, ini yang begitu ngeri ya, karena adanya kemarahan dan iri hati, kemudian ia membunuh adiknya tersebut. Kemudian adanya kebohongan, karena ketika Allah bertanya kepada Kain di mana adiknya, dia berkata, aku tidak tahu, padahal Kain sudah membunuh adiknya. Kemudian penderitaan, ya, setelah Kain membunuh adiknya, dia menjadi orang pelarian yang jauh dari Tuhan, sehingga hidupnya menjadi apa dampak dosa sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Dosa dapat berdampak buruk terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dampak buruk bagi orang lain misalnya ketika kita menyakiti hati teman dan menimbulkan sakit hati serta siksaan kepadanya, akan menimbulkan kepedihan dan dapat perasaan tersiksa yang berkepanjangan. Sekalipun luka hati yang kita timbulkan menurut kita sepele, namun mungkin menimbulkan siksaan jangka panjang. Sedangkan dampak bagi diri kita adalah dikejar-kejar oleh rasa bersalah, perasaan tidak tenang, cemas, tidak nyaman, dan tidak damai. Kemudian, apa kata Alkitab terhadap dampak dari dosa tersebut? Di dalam Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20 dikatakan penyembahan berhala, sihir, persetujuan, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persidaraan, roh
melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, anak-anak yang baik, di sini jelas bahwa buah daripada dosa itu adalah segala sesuatu yang tidak baik. Dan yang paling menyedihkannya, dikatakan dengan melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Seperti yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 2. Siapa yang dapat mengatasi dosa-dosa kita? Ketika kita melakukan dosa, maka yang bisa menyelamatkan kita hanyalah Tuhan Yesus, Anak Allah, yang dapat membersihkan kita dari segala dosa. Inilah satu-satunya jalan yang tersedia di muka bumi ini. Tak ada jalan lain, seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes ayat 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai 9 dikatakan demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari sini kita belajar bahwa yang mengampuni dosa-dosa kita hanyalah Tuhan Yesus. Dengan mengaku, percaya, dan bertobat di hadapan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus sendiri akan memulihkan kita menjadi orang yang dibenarkan. Nah, tugas kita dalam pembelajaran ini adalah untuk menjawab ketiga pertanyaan di bawah ini. Jawab pertanyaan berikut dengan baik dan benar sesuai dengan kondisimu. Kemudian nanti silakan dikirim tugasnya kepada ibu ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah dosa adalah tindakan manusia yang melanggar perintah atau firman Allah. Dosa berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dosa membuat diri kita dihantui rasa bersalah, tidak tenang, cemas, tidak nyaman, dan tidak damai. Selain itu, dosa yang kita lakukan berdampak buruk bagi orang lain, menimbulkan sakit hati, kepedihan, dan siksaan. Dampak yang lebih jauh dari dosa adalah penghukuman kekal. Dosa menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Allah memandang dosa dengan serius. Oleh karena itu, jangan menganggap enteng dosa. Setiap dosa yang kita lakukan harus diakui supaya hubungan dengan Tuhan dan sesama menjadi baik. Apabila kita melakukan dosa, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan, memohon ampun, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Kita bernyanyi. Ambil sikap yang sopan di dalam memuji Tuhan. Ambil sikap berdoa, dilipat tangannya, kita bernyanyi. Buka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Muka Tuhan Yesus
kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami, Tuhan, mengikuti pembelajaran hingga kami mengakhirinya kini. Tuhan Yesus, apa yang telah kami pelajari, ajari kami Tuhan menjauhi dosa, karena kami tahu begitu banyak dampaknya yang merugikan diri kami sendiri dan juga mendukakan hati Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami bisa mengerti, memahami, terlebih lagi kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai di sini pembelajaran kita. Untuk pembelajaran kedua, sampai bertemu kembali di dalam video pembelajaran selanjutnya. See you again. God bless you. Bye-bye. Di mana kakak? Udah di rumah? Siapa yang bilang? Iya, ya udahlah. Kirain aku masih mau ke kantor tadi.